lagi waktu yang kita berikan itu adalah batas akhir penataan dan penyelesaian itu, bukan dimulainya, termasuk dimulainya pengangkatan. Kalau kita sih maunya, kalau memang tahapan itu sudah selesai yang CPNS maupun CP3K tahap 1 yang saat ini sudah pengisian daftar itu dan pengusulan NIP, ya udah di SK-kan saja. Kan Maret ini ya yang formasi 2024 itu yang tahap 1 dan PNS itu. Mestinya kan April atau Mei sudah keluar tuh pengangkatannya. Lalu yang tahap 1 juga kalau memang harus Juli ya Juli keluar, tidak diserentakkan. CPNS itu 1 Oktober 2025 dan CP3K 1 Maret 2026. Ya berangsur-angsur saja gitu. Nah, terkait dengan CPNS ini ya ngapain diundur dulu, tapi saya menduga pasti karena pemekaran kementerian, institusi, ya itu lalu dampaknya kepada positioning dari masing-masing CPSN. Karena mau kemana dia, mau ditaruh di institusi mana, lembaga mana, pemerintah daerah mana. Kan ada pemekaran juga. Kemudian terkait dengan gaji, dengan anggaran. Jadi pasti Bu Rini juga memikirkan hal itu, gimana caranya, belum jelas nih dari Kementerian Keuangan. Kan pengalaman saya menyatukan 2 kementerian 10 tahun yang lalu, itu perlu waktu 1 sampai 2 tahun baru beres. Nah ini kan baru berapa bulan, pasti kelabakan semua, termasuk Menteri Keuangan dan Sekretariat Negara. Jadi ya seperti ini sekarang, ya korbannya adalah para CPNS dan P3K ini. Nah saya mendukung Pak Zul, Pak jangan menurut saja Pak, Bapak harus punya pendapat dalam hal ini. Maka sekali lagi kita minta agar ada perubahan kebijakan, tidak harus serentak pengangkatan itu ya. Kalau memang tahapannya sudah tuntas yang CPNS dan CP3K tahap 1 ya sudah selesaikan, segera angkat, keluarkan SK-nya. Gitu. Kalau yang tahap 2 juga nanti Juli ya Juli selesaikan. Saya kira begitu. Menurut saya ini bukan soal anggaran ya, karena kalau kita kaitkan dengan efisiensi, ini kan bagian dari belanja pegawai. Nah, belanja pegawai itu tidak termasuk yang di efisiensi. Lalu ini kan juga sudah kebijakan yang sudah melakukan rekrutmen nih. Nah, ini juga berbahaya dan ini bagaimana tanggung jawab Kemendagri ini ya untuk ini. Apakah betul serentak? Ternyata sudah ada yang bocor, nih data masuk ke saya nih. Kementerian beberapa daerah sudah merekrut gitu ya. Nah, hal-hal semacam gini tolonglah jangan informasi seperti ini harus baik. Nah, saya mempertanyakan peran PCO ini, Presidential Communication Office ini kok tidak ikut memberikan pengumuman. Harusnya kan kesepakatan dengan DPR itu bisa disampaikan kepada publik supaya menenangkan semua bahwa sudah ada kesepakatan yang ternyata tidak sepakat itu tadi. Nah, jadi ini memang sangat merugikan CPNS dan P3K-nya itu karena ya mereka kan berharap ya akan jadi CPNS. Tadi ada yang sudah bayar penalti ketika mematahkan kontrak di perusahaan swasta misalnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ini harus ada emergency exit-nya supaya masyarakat tidak terlalu dipojokkan. Kita ini semua sudah dipojokkan terus oleh pemerintah gitu ya. Jadi mohon bisa dipikirkan, Pak Zul bisa panggil lagi kemungkinan Bu Rini untuk coba membahas tadi, mengembalikan apa yang sekarang ini bertebaran di publik. Ya, saya setuju, justru itu saya selalu bilang agar kebijakan itu bisa dirubah lah. Kalau memang sudah selesai pembekasannya, dalam hal ini pengisian data riwayat hidup dan pengusulan NIP-nya, ya segera saja diangkat, berangsur-angsur saja. Dan perlu kita tegaskan lagi bahwa waktu yang kita berikan itu adalah batas akhir ya penataan dan penyelesaian, bukan dimulainya. Dan sekali lagi kalau soal anggaran menurut saya adalah pemerintah ini, apalagi ini kan untuk yang akan membantu presiden, membantu menteri bekerja ya, ASN ini kan, baik PNS maupun P3K sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat. Nah, kalau kita pun tidak bisa memastikan nasib mereka, nah bagaimana nasib yang akan dilayani dan yang akan mendapatkan dampak dari pelaksanaan kebijakan semakin banyaknya yang menyampaikan aspirasi dengan berbagai bentuk, pemerintah bisa merubah kebijakan serentak pengangkatan itu. Kalau memang
bisa berangsur-angsur, ya lakukan berangsur-angsur saja sesuai dengan proses yang sudah dikerjakan oleh teman-teman CPNS dan CP3K. Bisa juga nanti kita akan lihat rapat pimpinan, rapat kapoksi atau internal komite, bisakah kita panggil? Kalau memang harus kita panggil, kita panggil. Kesimpulan rapat dengan DP dengan Komisi 2 Pak Zul, nomor 4 itu dalam rangka percepatan penjalangan CPNS untuk untuk formasi itu PAN RB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025. Jadi betul Pak Zul, menyelesaikannya. Jadi dari sekarang sudah bisa sebetulnya diangkat. Gitu Pak Zul. Ya, berarti sama saya dengan Pak Agus kan. Ini kesimpulan penyelesaiannya waktu yang kita berikan itu kan, bukan dimulainya kan gitu. Ini kesimpulan rapat kerja Rabu 5 Maret Pak. Ya, Pak Agus.